Sebelum melanjutkan ibadah sekolah minggu kita, teman kita Deva akan memimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau sekolah minggu. Berkati kami semua yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Wah, Deva hebat sudah memimpin kita dalam doa. Terima kasih Deva. Kita akan kembali memuji nama Tuhan. Ikuti gerakannya ya adik-adik. Kita akan bernyanyi kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, hahaha. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus tuh. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan satu lagu pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi dengan Maya di sekolah minggu online Gereja Baptis Indonesia Karawang. Semua sehat? Puji Tuhan, tetap semangat. Puji Tuhan, kita semua bersemangat pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita diberkati dengan firman Tuhan. Kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada hari ini kami mengucap syukur karena Bapa memberkati kami. Bapa melindungi kami dan Bapa senantiasa menjaga kami. Sehingga kami pada hari ini dalam kondisi yang sehat. Tuhan, kami saat ini mau siapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami supaya kami lebih mengerti lagi tentang firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saatnya kita akan membuka Alkitab kita. Mari kita persiapkan, ambil Alkitabnya masing-masing. Kita akan baca bersama-sama. Hari ini pelajarannya diambil dari pelajaran yang keempat dengan judul Aku Mau Belajar Peduli. Aku mau belajar peduli. Dari ayat Alkitab kita akan membaca Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 10. Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 10. Ibu akan membacakan buat kita semua. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia masih sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaan
melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab, barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi, barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang dan terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ya, kita sudah membaca firman Tuhan dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Bagaimana kita belajar untuk peduli? Sebelumnya, mari kita simak cerita seorang anak perempuan yang bernama Cia. Siap mendengarkan adik-adik? Mari kita simak ceritanya. Di hari Minggu yang cerah, ada seorang anak perempuan bernama Cia. Cia adalah anak yang selalu ceria dan bersemangat. Cia memiliki banyak teman-teman di sekolah minggu. Cia sangat senang sekali setiap datang sekolah minggu. Saat itu, Cia baru saja pulang dari sekolah minggu. Sesampainya di rumah, Cia mengingat-ingat saat sekolah minggu tadi, dia bertemu dengan siapa saja ya? Cia bertemu dengan Rani, Teddy, Nathan, Noah. Tetapi hari itu ia tidak bertemu dengan Karen. Akhirnya Cia meminta tolong mamanya untuk menelepon Karen. Ternyata Karen sedang sakit. Cia dan mama pun berdoa supaya Karen cepat sembuh. Apa yang dilakukan Cia adalah salah satu peduli kepada sekolah minggu. Dia peduli kepada teman-temannya yang tidak hadir. Dan ketika sudah mengetahui informasinya bahwa temannya sakit, dia langsung mendoakan. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang seorang anak yang semangat, anak yang ceria dan selalu bersukacita kalau datang sekolah minggu. Bernama siapa? Cia. Sekarang di tangan ibu ada tulisan. Siapa yang bisa membaca tulisan ibu? Siapa yang bisa membaca? Ya, tulisannya adalah apa? Peduli. Kita terbalik ya. Ini tulisannya adalah peduli. Nah, apa sih arti kata peduli itu? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Apa arti peduli? Peduli adalah suatu tindakan yang dilakukan karena rasa belas kasihan terhadap orang lain. Ada rasa yang empatik kita kepada orang lain. Apa yang dirasakan orang lain, kita juga sedang merasakannya. Misalnya seperti Cia tadi ya. Dia sepertinya tidak melihat temannya di sekolah minggu yang bernama Karen. Ada apa ya dengan Karen? Ada rasa peduli dalam dirinya sehingga dia menelpon atau video call kepada temannya, menanyakan kabarnya.
Karen, kamu di mana? Kok nggak datang sekolah minggu? Karennya ternyata sedang sakit. Itulah bentuk kepedulian terhadap teman-teman di sekolah minggu. Apakah adik-adik pernah melakukan satu kepedulian terhadap teman-teman? Coba nanti adik-adik bisa tulis di kolom komentar, pernah peduli apa sih terhadap orang lain atau terhadap keluarga kita? Tulis ya, supaya si yang lainnya juga bisa menyaksikan dan bisa semakin dikuatkan dan belajar untuk bisa peduli kepada orang lain. Dalam Galatia pasal yang ke-6 tadi sudah kita baca bersama-sama. Pasal yang ke-6 ayat 2a mengatakan, bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi hukum Kristus itu di dalamnya ada kata kita harus saling menolong, menanggung beban, peduli sebagai anak-anak Tuhan. Kita diperintahkan untuk saling menolong dan peduli. Itu juga ayat yang ke-9a. Janganlah jemu-jemu berbuat baik. Apa sih arti kata jemu-jemu? Jemu-jemu artinya kita tidak boleh bosan. Kita tidak boleh bosan melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik itu apa ya? Ya, yang kita bisa lakukan setiap hari sehingga orang lain merasa tertolong dengan kita. Contohnya, kalau di rumah, hal baik apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita bisa membantu ibu mencuci piring. Itu hal yang baik. Membantu ibu membukakan gerbang karena ibu sedang membawa belanjaan. Kita bantu bukakan gerbang. Apalagi membantu ayah mencuci sepeda kita. Itu suatu tindakan baik. Apalagi adik-adik, contohnya perbuatan peduli kita kepada orang lain. Coba sebutkan, misalnya di lingkungan perumahan kita, di lingkungan rumah kita, apa yang kita bisa lakukan? Ya, contohnya kita bisa menjenguk teman kita yang sedang sakit. Kita membawakan buah atau makanan sehingga dia semakin sehat. Kemudian kalau misalnya teman kita ternyata kena bencana alam, rumahnya banjir, kita bisa membantu membersihkan rumahnya. Kita bisa menolong dengan memberikan makanan karena mungkin kekurangan makanan. Dan ada banyak hal lain yang bisa kita lakukan supaya kita bisa peduli kepada orang lain. Melakukan perbuatan-perbuatan yang baik merupakan salah satu bukti bahwa kita peduli. Peduli kepada orang lain. Artinya, berbuat baik, peduli, harus kita lakukan terus-menerus. Tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan. Dari kecil sampai kepada orang yang besar, kita bisa melakukannya. Karena Tuhan mengatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Apa sih hasilnya kalau kita berbuat baik? Ya, firman Tuhan mengatakan, karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Firman Tuhan mengajarkan kita, selama kita masih sehat, kuat, ayo berbuat baik dan peduli kepada sesama. Firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang kita tabur kebaikan, pasti kita akan menuai kebaikan juga. Dan perbuatan baik, kepedulian adalah hal atau benih yang baik yang kita tabur kepada orang lain, dan nanti kita pasti akan menerima berkatnya. Jadi, setiap perbuatan baik kita tidak akan sia-sia. Sekalipun mungkin ada orang yang tidak menerima perbuatan baik kita, tetapi jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan, jangan patah semangat, jangan
kendor untuk berbuat baik, karena kita akan menuai hal-hal yang baik yang Tuhan sudah sediakan. Gitu ya adik-adik, mari kita bersama-sama mengajar. Firman Tuhan mengajarkan untuk kita senantiasa berbuat baik, peduli kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita. Dan pastinya Tuhan akan memberkati kita, karena firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang kita tabur yang baik, kita akan menuai yang baik juga. Kita akan menghafalkan ayat hafalan kita hari ini dari Galatia ya. Galatia 6 ayat 2a. Ya, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Gerakannya adalah angkat tangan kita. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Galatia 6 ayat 2a. Adik-adik, kita akan mengakhiri firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Bapa senantiasa melindungi kami dan mengajarkan kami hal-hal yang baik. Ajarkan kami untuk kami lebih peduli lagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah kami saling menolong, saling menanggung beban mereka yang kami kasihi. Dan supaya ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan curahkan. Terima kasih Tuhan, sertai sepanjang minggu ini supaya kami tetap bersemangat mengikuti hari-hari bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, sampai jumpa. Jangan lupa ya, 3M. Memakai masker, jika keluar rumah, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun, dan hindari atau jaga jarak dengan kerumunan-kerumunan. Tuhan memberkati. Shalom.